Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Sufiati, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara silabus, RPP, dan juga Google Classroom. Di sini saya mengambil mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 dengan materi pokok memahami akidah Islam. Nah, ini silabus pembelajaran. Di sini saya mengambil satuan pendidikan MA, mata pelajaran Akidah Akhlak, kelas 10 semester ganjil, tahun pelajaran 2021-2022. Yang terdapat KI 4. KI yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Untuk KI yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan. Untuk KI yang ketiga, berisi memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Untuk KI yang keempat, berisi mengelola, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, silabus pembelajaran saya di sini untuk KD 1T1 berisi meyakini kesempurnaan akidah Islam dengan indikator 1.1.1 menghayati kesempurnaan akidah Islam. Untuk materi pokok yaitu keyakinan kesempurnaan akidah Islam, kegiatan pembelajarannya membimbing keyakinan terhadap kesempurnaan akidah Islam. Di sini penilaiannya ada dua, yaitu penilaian diri sendiri dan penilaian teman. Untuk KD2.1 yaitu memiliki akidah yang kukuh dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator 2.1.1 menjaga akidah yang kukuh dalam kehidupan sehari-hari dengan materi pokok kepemilikan akidah yang kukuh. Untuk kegiatan pembelajarannya membiasakan kepemilikan akidah yang kukuh dengan penilaian observasi dan catatan atau jurnal. Sedangkan untuk KD 3.1 berisi memahami akidah Islam dan metode peningkatan kualitasnya dengan indikator 3.1.1 menjelaskan pengertian akidah, 3.1.2 mendeskripsikan tujuan akidah Islam, 3.1.3 menyebutkan dalil atau argumentasi dalam akidah, 3.1.4 menjelaskan metode peningkatan kualitas akidah Islam dengan materi pokok pengertian akidah, tujuan akidah Islam, dalil argumentasi dalam akidah, dan yang terakhir metode peningkatan akidah Islam. Di sini kegiatan pembelajarannya yaitu mengamati, siswa memahami materi yang diberikan oleh guru di Google Classroom. Untuk selanjutnya yaitu menanya, guru mempersilahkan siswa untuk bertanya jika ada materi yang belum dipahami oleh siswa. Untuk penilaiannya, guru memberikan tugas yaitu menjawab kuis yang telah diberikan guru melalui Google Classroom. Selanjutnya observasi, menilai keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran atau saat mengerjakan tugas secara online. Selanjutnya portofolio, guru menilai hasil pekerjaan individu masing-masing siswa. Untuk alokasi waktunya 2 pertemuan dalam waktu 45 kali 4,
yaitu dengan sumber belajar, buku pegangan siswa, mata pelajaran Akidah Akhlak, MA, Kemenak RI 2014. Dan selanjutnya, buku penunjang yang relevan, dan yang terakhir, media cetak dan elektronik sesuai dengan materi, dengan menggunakan media pembelajaran, yaitu Google Classroom. Nah, untuk RPP di sini menggunakan RPP daring karena semua proses pembelajaran saat ini dilakukan secara daring dengan satuan pendidikan MA, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 semester ganjil dengan materi pokok memahami akidah Islam dan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Di sini peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan tujuan akidah Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah Islam. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktekkan metode-metode peningkatan kualitas iman atau akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi ajar, di sini meliputi pengertian dan tujuan akidah Islam, dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah Islam, dan metode-metode peningkatan kualitas akidah Islam. Model dan metode pembelajaran di sini menggunakan model discovery learning dengan menggunakan metode penugasan daring. Untuk media dan sumber belajar, media pembelajaran meliputi laptop, handphone, internet, aplikasi WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan juga Google Classroom. Dengan sumber pembelajaran, yaitu buku pedoman guru dan buku peserta didik Akidah Akhlak kelas 10 Kementerian RI 2014. Untuk kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, di sini guru memberi salam dan menyapa peserta didik, serta mengingatkan tentang pentingnya protokol kesehatan pada saat COVID-19. Selanjutnya, guru memeriksa peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik agar tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk kegiatan inti, di sini guru menyampaikan materi pembelajaran tentang pengertian, tujuan, dalil-dalil yang berhubungan dengan akidah Islam, serta metode-metode peningkatan kualitas akidah Islam kepada peserta didik melalui Google Classroom. Selanjutnya, guru menghimbau peserta didik untuk mengisi presensi kehadiran yang telah disediakan oleh guru di Google Classroom. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memahami materi yang diberikan melalui Google Classroom oleh guru. Dan yang terakhir, guru memberi penugasan mengenai materi memahami akidah Islam yang sudah diberikan guru melalui Google Classroom. Sedangkan untuk penutup, di sini guru memberikan kesimpulan terkait materi pembelajaran yang telah dipelajari. Guru menyampaikan kepada peserta didik untuk selalu berkomunikasi jika ada materi dan tugas yang masih belum dipahami. Selanjutnya, guru mengingatkan kembali kepada peserta didik agar senantiasa menjaga kesehatan, kebersihan, dan tetap belajar di rumah meskipun pada saat COVID-19 saat ini. Dan yang terakhir, guru mengakhiri pembelajaran dengan doa dan salam. Untuk penilaian di sini, yang pertama ada penilaian sikap, yaitu mengucapkan salam dan doa yang termasuk spiritual, aktif dalam pembelajaran termasuk disiplin, mengerjakan tugas dengan tepat waktu yang termasuk tanggung jawab, kebiasaan menjaga kebersihan, kesehatan, dan tetap belajar di rumah yang termasuk bentuk sosial. Dan yang kedua, penilaian pengetahuan. Di sini peserta didik menjawab soal pilihan ganda atau isai yang disediakan oleh guru di aplikasi Google Classroom. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu unjuk kerja. Di sini saya menjelaskan tentang isi Google Classroom dengan materi memahami akidah Islam yang berisi absensi kehadiran,
materi memahami akidah Islam, dan kuis memahami akidah Islam. Pada absensi kehadiran, di sini siswa mengisi kolom nama, kelas, maupun kolom kehadiran. Selanjutnya, siswa dapat mengirim absensi kehadiran pada kolom kirim yang sudah disediakan. Nah, untuk materi, di sini saya masukkan materi pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu memahami akidah Islam. Di sini siswa dapat memahami materi yang telah diberikan. Untuk kuis memahami akidah Islam, di sini saya memberikan 10 kuis, dan masing-masing kuis terdapat poin, yaitu 10 poin. Dan siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan di Google Classroom dan juga mengirim jawaban yang telah dijawab oleh peserta didik. Demikian penjelasan saya mengenai keterkaitan antara silabus, RPP, dan juga Google Classroom. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.